di PJDD itu tidak hanya sekadar teori saja ya berarti. Nah, benar, kita terjun lapang di sana biar adik-adik itu tahu, merasakan langsung lah seperti itu. Jadi bisa langsung sebuah output tulisan atau semacamnya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan hai kawan-kawan pijar dimanapun Anda berada. Sedikit pengenalan ya. Ini adalah podcast pertama pijar. Podcast pertama pijar di YouTube. Channel YouTube kita UKPM Pijar Pendidikan. Nah, di podcast pertama kita kali ini, saya selaku pembawa acara ya, katakanlah pembawa acara. Perkenalkan dulu, nama saya Abdul Latif. Saya selaku pimpinan redaksi UKPM Pijar Pendidikan periode 2020. Nah, lanjut kita, tidak perlu basa-basi agar lebih efektif. Kita kali ini akan berbicara tentang UKPM Pijar itu sendiri. Kita sudah mengundang satu narasumber yaitu Eva Kurniasari selaku pimpinan umum Pijar FKIP 2020. Ya, kita sambut dengan hangat Eva Kurniasari. Selamat datang Eva. Ya, selamat datang dan selamat malam untuk podcast pertama kita yang alhamdulillah bisa terlaksana di hari Senin ini, hari Senin yang baik untuk mengawali semuanya. Mungkin di sini sebelumnya saya akan kenalan dulu. Saya Eva Kurniasari. Kebiasaannya nama panggilan kampus Eva. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi angkatan pertama, yaitu angkatan 2017 seperti itu. Oke, jadi kita akan berbicara lebih dalam tentang UKPM Pijar. Sebenarnya Pijar itu sendiri apa sih, Eva? Nah, UKPM Pijar ini unit kegiatan penerbitan mahasiswa yang ada di FKIP Universitas Jember. Jadi di Pijar itu kita bisa belajar bareng nulis terkait mengenai jurnalistiknya, seperti itu Mas Latif. Jadi itu ya yang disebut Pijar. Lalu kenapa kok disebut UKPM? Kan kita kenal dengan banyak kita ketahui dengan sebutan UKM dan UKM. Kenapa Pijar sendiri memiliki nama lain UKPM? Yaitu untuk ciri khas Pijar sendiri. Kalau biasanya yang lain unit kegiatan mahasiswa, ada di olahraga, ada di tari dan lain sebagainya. Kita memberikan ciri khas baru, yaitu UKPM Pijar yang bergerak pada bidang jurnalistiknya, penulisan, pemberitaan dan lain sebagainya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi gini ada lagi sebuah pertanyaan. Kan ini sebagai UKM penerbitan ya di FKIP, satu-satunya UKM penerbitan. Nah, sebenarnya apa saja sih yang menjadi fokus terbitan Pijar selama ini? Nah, fokus terbitan Pijar ini banyak banget. Yang biasanya ada buletin. Terus habis itu kita juga buat konten, kita buat majalah. Itu fokus-fokus yang dilaksanakan Pijar saat ini. Apalagi sekarang corona ya. Jadi kita lebih expose pada penulisan online-nya. Kayak gitu. Ya. Lalu kalau semisal nih, kita ataupun dari mahasiswa ingin masuk ke Pijar, nanti bentuk edukasi seperti apa yang diajarkan di Pijar nantinya, Eva? Untuk awalnya sendiri, nanti untuk mau jadi anggota Pijar yang harus dilaksanakan sebelumnya pasti ada pelatihan, memperkenalkan agar mereka istilahnya lebih tahu mendalam soal Pijar. Mungkin Pijar dulu ada di tahun berapa. Terus kita juga biasanya mendatangkan alumni yang dulu pernah menjadi pimretnya Pijar, PU-nya Pijar, seperti itu. Jadi memiliki kedekatan lebih. Lalu gini ya, ada lagi sebuah pertanyaan yang sedikit menarik ya. Sekarang kan ada di masa pandemi. Nah, bentuk edukasi seperti apa yang diajarkan kepada kita, seumpama kita nanti ikut Pijar ketika di masa pandemi seperti ini? Nah,
ini adalah sebuah terobosan baru ya, yang mungkin biasanya pelatihan pijar ini dilaksanakan secara offline. Tapi bagaimana kita memutar otak biar anggota pijar ini tetap istilahnya punya hal-hal pembelajaran baru di sana. Kita melaksanakan seperti membuat materi bareng-bareng, biasanya secara maunya offline, sekarang online semua. Terus habis itu kita melaksanakan pelatihan jurnalistik secara online. Kemarin pun juga sudah dilaksanakan secara online dan diisi dengan pemateri yang dulu pernah ada di pijar. Kayak gitu. Jadi mereka bisa tahu lebih mendalam terkait mengenai masalah pijar. Kayak gitu. Oke, baik. Nah, lalu bagaimana cara kita join ke UKPM Pijar ya Pak? Nah, untuk adik-adik baru, maba baru angkatan 2020, apabila kalian mau join ke UKPM Pijar Pendidikan, gampang banget caranya, yaitu tinggal nanti apabila UKPM Pijar membuka sebuah pendaftaran, kalian tinggal hubungi CP yang ada di sana dan kalian bisa daftar. Setelah itu kalian juga bisa langsung bergabung di grup baru angkatan 2020. Setelah itu Pijar akan melaksanakan PJTD. Seperti itu Mas Latif. Oke, saya dengar nih tadi ada namanya PJTD. Apa sih PJTD tadi? Nah, untuk adik-adik, apa itu PJTD? PJTD adalah pelatihan jurnalistik tingkat dasar, yaitu untuk memasuki gerbang utama di UKPM Pijar Pendidikan agar bisa masuk ke dalam anggota Pijar, seperti itu. Jadi harus ikut PJTD dulu, baru bisa dikatakan sebagai anggota Pijar, benar sekali. PJTD dulu ya, baru bisa masuk sebagai anggota Pijar. Lalu apakah setelah PJTD itu sudah cukup untuk menjadi anggota Pijar, Eva? Nah, itu kan di FKIP. Nanti setelah itu apabila ada event-event lain ataupun ada PPMI yang biasanya juga melaksanakan PJTL, pelatihan PJTL? Ya, PJTL, pelatihan jurnalistik tindak lanjut, yaitu tingkat lanjut apa tindak lanjut? Tingkat lanjut, maaf Mas Latif. Nanti di sana kalian bisa ikut dan melaksanakan PJTL itu. Jadi apabila kalian sudah PJTL itu sebagai wawasan yang lebih menjadi anggota Pijar. Nantinya siapa tahu kalian bisa jadi pengurus Pijar setelah ini menggantikan saya. Bisa jadi. Ya. Nah, lalu di PJTD itu nanti Eva ya, apa saja sih kegiatannya dalam PJTD itu sendiri? Nah, PJTD ini yang bakal kita laksanakan nanti kalau offline biasanya ruang dan lapang. Jadi gimana itu Eva? Jadi kalau ruang itu kita ada materi-materi yang kita ulas di sana terkait mengenai masalah jurnalistik, fotografi, kita edit foto, video, apa itu foto jurnalistik dan lain sebagainya. Masih banyak banget yang memang harus kita pahami bersama-sama. Tapi kalau lapangnya kita biasanya terjun lapang di sana, kita mencari sebuah permasalahan. Ada juga yang kemarin terkait mengenai masalah pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Masih banyak banget yang bisa dijadikan sebagai tindakan lapang pada PJTD yang nantinya kita laksanakan. Gitu. Jadi di PJTD itu tidak hanya sekadar teori saja ya berarti? Nah, benar, kita terjun lapang di sana biar adik-adik itu tahu, merasakan langsung lah, seperti itu. Jadi bisa langsung sebuah output tulisan atau semacamnya ya? Iya. Lalu kalau semisal nih ya, produknya Pijar kan menjadikan kita sebagai insan jurnalistik atau sebagai pers mahasiswa kampus. Nah, ada pertanyaan nih, bagaimana sih cara-caranya atau kiat-kiat mungkin kita bisa menjadi sebuah insan jurnalis yang berkompeten, Eva? Nah, untuk menjadi insan jurnalis yang berkompeten, kita harus tetap banyak yang namanya menambah wawasan, membaca berita, terus kita juga bisa ikut dalam lomba-lomba jurnalistik yang banyak banget bisa kalian lihat ataupun kalian ikuti di IG, web dan lain sebagainya. Terus habis itu kita juga harus tetap biasanya
ke kampus, kita acara di kampus kita liput, kan itu juga merupakan tindakan lapangan yang biasanya kita juga mencari berita seperti itu. Jadi itu menambah agar kita tetap menjadi insan jurnalistik kayak gitu, Mas Ladi. Tetap produktif ya intinya ya. Nah, bener banget. Oke, sudah banyak sekali pengetahuan kita yang sudah kita ketahui barusan atas penjelasan dari Eva barusan tentang UKPM Bijar. Nah, sebelum kita mengakhiri, mungkin dari Eva ada sedikit closing statement mengenai apa yang sudah kita bicarakan dari tadi. Nah, untuk closing statement kali ini mungkin lebih memperkenalkan ke adik-adik. Jadi adik-adik nggak usah sungkan kalau mau bergabung ke UKPM Pijar Pendidikan. Nantinya kita akan mewadahi kalian pengennya apa terkait mengenai masalah fotografinya, itu ada. Kalian mau belajar bareng-bareng untuk nulis puisi dan lain sebagainya, kita ada ahli dalam membuat puisi dan lain sebagainya, karena di sini ada prodi bahasa Indonesia juga. Jadi seperti ya, itu. Kok saya jadi merasa ya? Apa karena saya dari bahasa Indonesia juga? Oh, maaf, saya gak nyinggung itu. Ya, gak masalah. Dan sekarang ini apalagi corona ya, Mas Latif ya. Iya, benar. Kita nggak bisa bertemu secara offline, kita nggak bisa ketemu langsung, jadi kita banyak-banyak membuat konten. Ya contohnya seperti ini adalah salah satu cara untuk menyalurkan kepada adik-adik semua terkait mengenai masalah UKPM Bijar. Benar sekali. Nah, kita juga lagi membuat sebaik mungkin YouTube kita agar adik-adik itu bisa melihat jarak jauh bagaimana UKPM Bijar dan bagaimana FKIP itu sendiri, yaitu yang kita kemas dalam YouTube Pijar yang nantinya bakal dikelola secara bersama-sama kayak gitu. Oke, kawan-kawan Pijar dimanapun kalian berada, ini adalah ya kita sudah selesai untuk podcast kita yang pertama tentang kita mengulik lebih dalam tentang UKPM Pijar dengan Eva yang sudah menjadi narasumber kita pada malam hari ini, ya. Ya. Nah, terakhir kali kita Pijar memiliki sebuah apa jenenge? Salam. Apa jargon? Butuh jargon ya? Salam pers. Oh, salam pers, memiliki Ya. salam untuk menyemangati kita sebagai insan pers. Kalau kita mengucapkan salam pers, jawabannya apa ya, Pak? Salam pers mahasiswa. Semangat ya berarti. Ya. Coba kita salam persma. Salam pers mahasiswa. Oke, kita sudah selesai dengan podcast kita pada malam hari ini. Kita akhiri dengan sebuah salam kita. Salam persma. Salam pers mahasiswa.